Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mari Berilmu. Di sini saya akan membahas tentang Distributed Database Management System atau disingkat DDMS. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Farid Adi Nugraha, NPM 22430144. Di sini saya akan membahas tentang pengertian DDMS, karakteristik DDMS, contoh dan tipe basis data DDMS, kelebihan dan kekurangan DDMS. Materi yang pertama, apa itu DDMS? DDMS atau Distributed Database Management System adalah sebuah sistem perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. DDMS memiliki satu logical basis data yang dibagi ke dalam beberapa fragmen, di mana setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kontrol dari DBMS atau Database Management System yang terpisah, dengan mengkoneksi komputer menggunakan jaringan komunikasi. Masing-masing site atau tempat memiliki kemampuan untuk mengakses permintaan pengguna pada data lokal dan juga mampu untuk memproses data yang disimpan pada komputer lain yang terhubung dengan jaringan. Selanjutnya, karakteristik DDBMS. Pengguna mengakses basis data terdistribusi dengan menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi lokal dan aplikasi global. Sehingga DDBMS memiliki karakteristik yaitu 1. Kumpulan dari data logik yang digunakan bersama-sama. 2. Data dibagi menjadi beberapa fragmen. 3. Fragmen atau replikanya dialokasikan pada yang digunakan. 4. Fragmen mungkin mempunyai kopi atau replika. 5. Setiap site atau tempat berhubungan dengan jaringan komunikasi. 6. DBMS pada masing-masing site dapat mengatasi aplikasi lokal secara otonomi. 7. Data pada masing-masing site di bawah pengawasan DBMS. Dan 8. Masing-masing DBMS berpartisipasi paling tidak pada satu global aplikasi. Selanjutnya, contoh Distributed Database Management System, yaitu Google Cloud Spanner, Microsoft Azure Cosmos, Amazon Redshift, Snowflake, dan Oracle. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Homogen yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan heterogen yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau disingkat RDBMS atau non-relasional DBMS. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. 2 arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client atau server dan collaboration server. Client atau server. Client bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Selanjutnya, keuntungan Distributed Database Management System. 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa site yang berbeda dihubungkan. Seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contohnya,
Sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. 2. Reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. 3. Kecepatan pemrosesan query. Contohnya, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. 4. Otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. 5. Efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau salinannya dapat dihapus. Selanjutnya, kekurangan distribute database management system. 1. Harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kedua, kompleksitas. Site-site beroperasi secara paralel, sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Keempat, sulit menjaga keutuhan data. Banyaknya pengaksesan data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Selanjutnya, yang kelima, kurangnya standar. Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Yang keenam, kurang pengalaman. Sistem database terdistribusi bertujuan umum atau general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototipe yang dibuat untuk satu aplikasi. Yang ketujuh, perancangan basis data lebih kompleks. Sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Dan itulah penjelasan tentang Distribute Database Management System. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.